Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Bacain Sejarah, dan hari ini masih di serial kronologi sejarah tahun 624 Masehi bertepatan dengan tahun kedua hingga ketiga Hijriah. Ada 4 peristiwa penting yang datang dari dunia Islam dan ada 3 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam, yang pertama adalah peristiwa perubahan kiblat yang tadinya di Baitul Maqdis, Al-Quds, berpindah ke Ka'bah di Mekah. Yang kedua adalah peristiwa Ghazwah Badar Al-Kubra yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW dan berhasil memenangkan pertempuran melawan kaum kafirin Quraisy. Peristiwa yang ketiga adalah pengusiran Bani Qainuqa dikarenakan pengkhianatan mereka. Dan yang keempat adalah pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhuma. Kemudian 3 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam adalah penghancuran kota Divin, ibu kota Armenia, dan Nakhchivan oleh Heraklius. Ia mengalahkan pasukan Persia di Ganzak dan menghancurkan kuil api di Takh-e-Sulaiman. Yang kedua adalah penarikan mundur sebagian besar pasukan Persia dari Kalsedon, dan Kalsedon ini posisinya berseberangan dengan Konstantinopel ya, dan sangat dekat posisinya dengan Konstantinopel. Yang ketiga adalah penguasaan kembali Andalusia oleh bangsa Visigoth setelah 70 tahun dikuasai oleh Romawi Bizantium. Dan hari ini kita akan masuk ke peristiwa ketiga, yaitu pengepungan dan pengusiran Bani Qainuqa dari Madinah. Sudah sampai di musyawarah ya, syura, yang mengharuskan mereka seharusnya mereka itu hasil syuronya itu dieksekusi semuanya. Tetapi karena permohonan dari seorang Abdullah bin Ubay menyebabkan mereka itu menjadi diusir dari tanah Madinah. Kaum Yahudi ini hanya diperbolehkan membawa anak dan istrinya saja dan diwajibkan meninggalkan apa yang tertinggal. Setelah diultimatum untuk meninggalkan perkampungan mereka, kaum Yahudi ini diberi waktu 3 hari untuk beres-beres ya, dan setelah 3 hari 3 malam itulah mereka keluar dari Madinah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, yaitu orang-orang munafik, bersegera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau sesuatu keputusan dari sisinya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan, inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwasanya mereka benar-benar beserta kamu? Rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk beriman menjadi penolongnya. Maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Arti dari Al-Maidah ayat 51 hingga 56. Di sini ada 7 pelajaran ya dari peristiwa Bani Qainuqa, dan dari surat yang Allah turunkan dan dicatat di surat Al-Maidah ayat 51 hingga 56. Yang pertama adalah Allah melarang orang-orang yang beriman mengambil atau menjadikan penolong dan menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali, penolong, dan pengatur yang mengetahui urusan-urusan mereka
karena sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Jika ada di antara orang-orang yang beriman menjadikan mereka sebagai penolong, wali, dan pengatur bagi urusannya, sesungguhnya ia termasuk golongan mereka. Dan ini jadi catatan penting ya bagi kita, karena dengan alasan yang kasat mata pun bisa kelihatan bahwa kita itu tidak layak menjadikan orang-orang Yahudi sebagai pemimpin kita atau pengatur hidup kita. Kenapa ya? Karena orang Yahudi itu penolong orang Yahudi lagi gitu. Mereka tidak pernah sebetulnya di dalam hati mereka itu memperhatikan kita dan mempedulikan kita. Itu tidak pernah terjadi. Tidak ada sejarahnya orang-orang Yahudi mempedulikan urusan kaum muslimin, urusan manusia, khususnya urusan kaum muslimin. Yang mereka pentingkan, yang mereka urusi hanyalah diri mereka sendiri, sesama mereka sendiri. Itu hikmah yang pertama ya dari peristiwa Bani Qainuqa. Dan ketika bahkan meskipun kita misalnya bersekutu dengan dia, kita mendapat kemenangan. Biasanya kan kalau orang yang bersekutu begitu ya, ketika orang yang berteman seperti itu biasanya. Ketika teman kita atau sekutu kita itu mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan, itu kita akan ikut bahagia. Kita akan ikut senang. Tetapi berbeda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi tidak begitu. Ketika orang yang bersekutu, apalagi di sini posisinya kaum muslimin, ada Rasulullah lagi di situ, maka kebencianlah yang hadir di dalam hati mereka. Malah mereka itu mengatakan cemoohan ya, mencemooh kemenangan kaum muslimin. Mereka kan mengatakan, kalian itu menang karena melawan orang-orang yang tidak ahli perang. Coba kalian lawan kami gitu. Padahal ketika mereka mau dilawan pun mereka ketakutan. Mereka hanya omongan doang saja gitu, hanya omong besar saja. Pada prakteknya mereka ya tidak memiliki kekuatan apapun selain kesombongan. Kemudian hikmah yang kedua adalah tentang orang munafik ya. Orang munafik itu menolong dan mengambil orang Yahudi sebagai teman mereka, sebagai penolong dan walinya juga yang pengatur urusannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay, karena beralasan kalau pada sekali saat ditimpa oleh suatu bahaya sehingga terpaksa harus minta bantuan atau pertolongan mereka. Karena itu mereka menjadikan wali atau mengangkat kaum Yahudi sebagai pembela atau pemimpin dan pengatur hidup mereka. Jadi orang Yahudi ini, orang munafik ini, meskipun sudah di sisi mereka itu sudah ada Rasulullah, di sisi mereka itu sudah ada kaum muslimin yang jelas-jelas kuat, dengan pasukan yang sangat sedikit, dengan pasukan yang secara kasat mata, secara zahir itu tidak mungkin mengalahkan pasukan yang besar dan persiapan matang, sebagaimana pasukan Quraisy ya di Ghazwah Badar. Tetapi mereka tetap tidak meyakini hal itu. Padahal itu sudah jelas-jelas di depan mata. Tapi mereka tetap tidak meyakini hal itu. Dikarenakan mereka memang tidak memiliki keimanan sebetulnya. Mereka hanya mencari pelindung untuk diri mereka sendiri. Termasuk alasan mereka dalam berteman dengan orang Yahudi ini. Mereka takut kalau suatu saat mereka akan membutuhkan orang-orang Yahudi ini. Dan mungkin ya pada saat ini terjadi juga hal-hal yang sama sebetulnya, hanya dalam judul dan tempat, kemudian kondisi yang berbeda. Tetapi pada hakikatnya apa yang terjadi sekarang sebetulnya sama juga dengan masa lalu. Sekarang yang terjadi di Palestina itu adalah urusan dengan orang Yahudi ya, Israel, urusan dengan orang Israel yang notabene kebanyakannya itu Yahudi, meskipun tidak semua ya, sebagaimana Bani Qainuqa ini kan tidak semua dari orang Yahudi ini ada di Bani Qainuqa gitu kan, ada juga Bani Nadir, Bani Quraidah, tetapi ini diambil kebanyakannya. Jadi sekarang juga sama, ketika Israel menyerang Palestina, Israel itu bukan Yahudi keseluruhan. Ada Yahudi di negara-negara lain yang juga menentang penyerangan Israel ke Palestina, tetapi secara kebanyakannya memang Yahudi Israel itu. Dan sekarang orang-orang yang di luar Palestina dan di luar Israel,
Mereka yang menyerang, Israel yang menyerang, kemudian Palestina yang diserang. Kita kan yang di luar itu menunjukkan keberpihakan ya. Kita berpihak kemana? Nah, untuk keberpihakan ini kan sama dengan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu kan dia tidak terlibat sebetulnya dia sebetulnya tidak terlibat dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Bani Qainuqa. Dia tidak terlibat. Dia juga tidak terlibat juga dalam syura kaum muslimin. Dia orang luar sebetulnya. Tetapi dia menunjukkan keberpihakan kepada Bani Qainuqa, kepada Yahudi Bani Qainuqa. Zaman sekarang juga kita ada di luar arena itu, ada di luar antara Palestina dengan Israel. Tetapi kita kan bisa menunjukkan keberpihakan dan dukungan ya. Kita mendoakan itu jelas. Kita bahkan di media kita mendukung siapa, di pembicaraan kita mendukung siapa, meskipun sebetulnya mungkin ini imbasnya tidak terlalu besar terhadap Palestina, terhadap pertolongan kepada Palestina ya, kalau sekedar dukungan. Tapi kan dukungan itu akan melahirkan banyak hal. Nah, ini salah satu yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Ubay. Dukungan dia terhadap Bani Qainuqa itu memunculkan sikap yang sampai-sampai membuat Rasulullah SAW marah kepada dia gitu ya, bahkan sampai merubah keputusan yang harusnya mereka semua dieksekusi, Bani Qainuqa ini karena pengkhianatan mereka, tetapi dirubah karena apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Nah, kita juga sama, kita orang luar dan seperti tidak ada pengaruhnya terhadap Israel dan Palestina. Tapi pada hakikatnya apa yang kita lakukan itu sangat berpengaruh besar terhadap Palestina maupun Israel. Dukungan moral kita, bendera-bendera ya yang kita tunjukkan bahwa kita mendukung Palestina, itu memunculkan motivasi yang luar biasa kepada orang-orang Palestina, dan motivasi kepada diri kita sendiri bahwa kita harus melakukan sesuatu nih untuk Palestina. Itu kan karena dukungan kita, karena kecenderungan kita untuk mendukung siapa? Kita mendukung Palestina. Oh, berarti selain dukungan sekedar bicara, itu dalam diri kita itu muncul untuk melakukan hal lain selain bicara, selain mendukung. Bukan hanya dalam bentuk pembicaraan. Maka kita ikut aksi, kemudian ikut aksi bela Palestina, kemudian ikut menyumbang juga untuk kemanusiaan di sana. Dan bukan hanya kita. Orang-orang di luar juga sama, mereka tidak terikat dengan, maksudnya mereka orang luar tidak ada hubungannya dengan Palestina dan Israel, tetapi dukungan itu, kecondongan itu, kecenderungan untuk memilih kepada siapa kita berpihak gitu ya, itu berpengaruh sangat besar, dan ternyata ini menentukan juga. Bahkan ada di dalam Al-Quran bahwa jangan sampai kita salah dalam mencari wali kita, mencari penolong, dalam mencari teman, bahkan lebih parahnya lagi dalam untuk mengurusi urusan kita gitu ya. Jadi ini hal-hal yang ya sampai sekarang masih ada orang yang berpikir bahwa nggak ngaruh dukungan kita untuk Palestina tuh nggak ngaruh. Ini salah besar ya. Kemudian hikmah yang ketiga adalah kaum munafik melakukan taktik yang sedemikian itu karena pada hakikatnya mereka dapat dikatakan belum mempunyai kepercayaan penuh kepada Islam. Dan ini alasan kenapa mereka bersifat begitu munafik ya, Abdullah bin Ubay dan teman-temannya ini. Karena mereka tidak yakin, sebetulnya hati mereka itu tidak beriman, mereka tidak yakin dengan kebenaran, kepercayaan mereka itu tidak penuh kepada Islam. Dan masih berharap dapat menumbangkan Islam dan menghancurkan para pemeluknya. Sehubungan dengan itu, kaum muslimin diberi satu berita gembira oleh Allah. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau suatu keputusan dari sisinya. Dan
Allah meyakinkan diri kita ya, yang tidak munafik itu, amin ya, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang mukmin dan bukan munafik. Dan meyakinkan diri kita bahwa yakin aja bahwa Allah meyakinkan diri kita bahwa keberpihakan itu benar. Dan Allah sendiri yang mengatakan mudah-mudahan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya. Jadi yakin aja, ini sudah Allah yang bilang ya. Yang kemenangan dan keputusan itu menyebabkan penyesalan mereka, kaum munafik, terhadap perbuatan mereka yang pernah dilakukan sekian lama, yaitu perbuatan yang selalu dirahasiakan oleh mereka. Jadi kan dari hijrah sampai ke peristiwa pengepungan dan pengusiran Bani Qainuqa ini berlangsung lumayan lama ya untuk menyembunyikan sesuatu. Ini terjadi tahun awal tahun ketiga Hijriah ya. Ini 2 tahun berarti mereka menyimpan rahasia ini gitu, dan hari inilah dibuka oleh Allah, pada kejadian inilah dibukakan selebar-lebarnya oleh Allah secara kasat mata di mana sebetulnya orang-orang munafik itu berpihak. Dan orang-orang munafik ini dalam surat Al-Baqarah saja itu dibahasnya lebih lama daripada orang kafir dan orang mukmin yang sudah jelas gitu ya. Warnanya itu sudah jelas, tetapi orang munafik ini kan abu-abu. Mereka ketika di Makkah, kaum muslimin ini tidak menemukan kaum seperti ini, tidak menemukan kaum yang abu-abu. Merah, putih atau hitam itu jelas, iman atau kafir itu jelas. Barulah di Madinah, terutama di peristiwa Bani Qainuqa ini terlihat bagaimana rusaknya, bagaimana akhlaknya, pemikirannya orang-orang munafik itu. Dan ini menjadi dan di hikmah keempat ya, ini kaum muslimin menjadi sadar gitu, dan heran aja kok ada sih orang kayak gitu gitulah kalau bahasa kita sekarang ya. Kok bisa sih ada orang yang membela orang yang jahat? Kok bisa sih ada orang yang membela pengkhianat? Kok bisa sih ada orang yang dia membela orang dan kerumunan orang, kelompok orang yang membiarkan kejahatan? Ini tidak habis pikir mereka. Mungkin sama dengan kita tidak habis pikirnya ya, ada orang-orang yang masih mau membela Israel dan mengatakan bahwa dukungan ke Palestina itu tidak penting. Mungkin kita, orang yang mendukung Palestina itu gak ngerti, kok bisa ada orang seperti itu gitu. Dan kaum muslimin juga pada waktu itu sama berpikirnya. Mereka juga bingung, kok bisa ada sih orang seperti ini yang demikian buruk dan jahatnya. Karena pada mulanya mereka itu mengadakan satu perjanjian dengan sumpah yang tampak sungguh-sungguh bahwa mereka itu selamanya akan berdiri di sebelah kaum muslimin. Jadi keheranan mereka itu terhadap Bani Qainuqa, ini kan kalian kan sudah berjanji dan bersumpah untuk berdiri bersama kita di barisan kita. Dan lebih heran lagi dengan sikap orang munafik. Lah mereka itu agamanya Yahudi, maksudnya mending itu bisa dipahami. Lah ini orang-orang mengaku Islam, kok bisa gitu? Dan ini membuka kesadaran kaum muslimin ya. Pada saat-saat yang genting, mereka tiba-tiba menyebelah dan menjadikan kaum Yahudi yang sudah nyata-nyata akan memerangi kaum muslimin itu sebagai walinya. Karena itu Allah menegaskan, rusak binasalah segala amal mereka. Lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi. Jadi sudah jelas-jelas ya, untuk golongan kaum munafik, untuk golongan Abdullah bin Ubay dan teman-temannya, rusak binasalah semua amalan mereka. Lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi. Karena mereka juga punya amalan ya. Mereka sholat sebagaimana kaum muslimin sholat. Mereka mengaku beriman. Bahkan ada yang ikut berperang juga. Ikut membela agama Islam juga. Tetapi Allah menegaskan di surat Al-Maidah 51-56 ini bahwa amal mereka itu menjadi sia-sia dan mereka menjadi golongan orang-orang yang merugi. Kemudian hikmah yang kelima adalah Allah lalu memberitahukan kepada orang-orang yang beriman, kaum muslimin, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya,
maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang lebih mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Nya di sini artinya Allah. Jadi Allah itu sebetulnya, Allah, Rasulullah, dan agama Islam itu tidak berpengaruh sebetulnya ada kita atau tidak ada kita. Kita ada di barisan kaum muslimin atau tidak ada di barisan kaum muslimin, bagi agama Islam ini sama. Apalagi bagi Allah ya. Itu sebetulnya posisi untuk kita sendiri. Kita mau ada di mana itu untuk kita sendiri. Kita berpihak pada siapa itu untuk kita sendiri. Itu tidak ada pengaruhnya untuk Allah, tidak ada pengaruhnya untuk agama Islam. Jadi Allah di sini menegaskan bahwa kalaupun kalian misalnya murtad, munafik, itu paling Allah itu mudah tinggal menggantikan golongan kalian, kata Allah, dengan golongan orang-orang yang mencintainya dan membelanya, kemudian yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah, bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin, bersikap keras terhadap orang kafir. Bukan dibalik ya, bukan dibalik. Di sini Allah mengatakan lemah lembut terhadap orang mukmin dan keras terhadap orang kafir. Juga yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Itulah karunia Allah diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi bukan untuk kita, bukan untuk agama Islam, bukan untuk Allah, nggak ngaruh. Yang berpengaruhnya adalah untuk kita. Ya kalau kita mau dicintai Allah, dan maka kita harus mencintai Allah. Bukan hanya mencintai, tapi kita juga lembut terhadap orang mukmin, keras terhadap orang kafir, dan berjihad di jalan Allah dan tidak takut dengan celaan mereka yang suka mencela. Ini pas banget ya dengan zaman kita sekarang, dimana kadang-kadang ketika ada di situasi masyarakat yang belum bisa menerima kebenaran, kita itu menjadi takut untuk menyuarakan apa yang benar. Kita menjadi takut dan menjadi takut dibully, takut dicela, takut dibilang ini, takut dibilang itu, hanya karena kita berpihak kepada yang benar. Dan hal ini menjadi berat bagi orang-orang yang mereka tidak mencintai Allah gitu. Dan ketika kita sudah seperti itu, sudah mencintai Allah dan Allah mencintai kita, maka itulah karunia Allah yang besar, diberikan kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Kemudian hikmah yang keenam, sesungguhnya tidak ada yang dapat menolong kamu yang beriman itu selain Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman. yakni orang-orang yang beriman itu sebagian menjadi penolong atas sebagian yang lain. Akan tetapi karena gelar yang beriman dalam tanda kutip karena gelar yang beriman dalam tanda kutip mengenai juga orang-orang Islam yang cuma lahirnya mengakui dirinya Islam tapi batinnya kufur atau orang munafik pun, itu dijelaskanlah oleh Allah sifat-sifat orang yang beriman itu, yaitu yang mendirikan sholat, yang mengeluarkan zakat, dan mereka itu ruku dengan teguh dan tulus ikhlas kepadanya. Jadi tidak sembarangan bagi orang yang mengaku beriman. Dan inilah yang Allah beritahukan tentang orang-orang yang disebut beriman itu. Beriman itu bukan hanya hati tapi juga jasad. Bukan hanya jasad tapi juga hati. Rukun iman dan rukun Islamnya itu selaras. Ciri-cirinya apa? Kata Allah di sini, orang yang lahirnya mengaku Islam, batinnya kufur itu tidak termasuk ya. Dan yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan mengeluarkan zakat, dan mereka itu rukunya dengan teguh. Sholatnya maksudnya rukunya dengan teguh, agamanya itu kuat, tidak mudah bergoyang, lalu tulus ikhlas kepada Allah. Jadi tidak sembarangan bagi orang yang mengaku beriman. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah Allah menjelaskan pula bahwa Allah yang menjadi wali atau penolong orang-orang yang beriman. Demikian pula Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Mereka itu adalah anggota partai, maksud partai ini perkumpulan gitu ya. Mereka itu adalah anggota partai atau tentara Allah dan mereka pasti menolong orang-orang yang beriman. Jadi ini penutup ya, penutup dari hikmah
yang tertuang di surat Al-Maidah ayat 51 sampai 56 bahwa ini menghibur juga buat kita bahwa kenapa kita harus takut dicela, kenapa kita harus takut dalam membela agama Allah meskipun orang-orang semua membenci kita. Kalau kita benar, kalau kita beriman, maka Allah lah yang akan menjadi penolong kita. Dan siapa sih yang lebih kuat pertolongannya daripada pertolongan Allah? Siapa sih yang lebih kuat backingannya gitu ya, yang lebih berkuasa backingannya itu selain Allah? Itu tidak ada yang lain. Dan bukan hanya itu, bukan hanya Allah, nanti Allah yang akan menggerakkan orang-orang beriman juga untuk membela kita. Ketika kita dibully misalnya di medsos, kita membela kebenaran nih, misalnya kita membela Palestina lah ya, karena di sini bahasannya tentang Bani Qainuqa, tentang orang-orang Yahudi yang menyerang kaum muslimin. Misal untuk masa ini kita membela Palestina lalu kita dibully segala macam. Wah, kamu juga masih pakai tuh buatan Yahudi. Wah, kamu juga gini. Wah, tidak ngaruh tuh, mereka tetap kaya dan sebagainya. Jangan khawatir. Kita dibully, dicela oleh orang lain, dibully oleh orang lain. Toh satu itu hanya di media sosial. Yang keduanya kita punya backingan Allah, kita punya penolong Allah, dan Allah yang akan menggerakkan orang-orang juga untuk membela kita, untuk membela ya ketika misalnya kita komen di komen di suatu media lah, misalnya di suatu status atau di suatu video ya, kemudian kita komen pembelaan terhadap Palestina, lalu ada yang membuli kita, itu kan banyak juga yang membela kita, banyak juga yang meskipun tidak sebanyak yang membuli misalnya ya, tapi yang membela kita itu banyak juga. Dan siapa yang menggerakkan mereka itu kan Allah. Jadi bukan hanya kita, Allah itu menjamin ada Allah, ada Rasulnya, dan ada orang-orang yang beriman yang akan menolong kamu, gitulah ya. Dan itulah teman pecinta sejarah tentang akhir ya dari pengepungan dan pengusiran Bani Qainuqa. Jadi tinggal dua ya, Yahudi yang ada di Madinah, yaitu Bani Nadir dan Bani Quraidah, yang nantinya juga mereka akan diusir juga. Dan itulah teman pecinta sejarah, video untuk hari ini membahas tentang hikmah ya, dan dari peristiwa pengepungan dan pengusiran Bani Qainuqa. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, kita bisa mengambil pelajarannya, bukan hanya mengetahui kisahnya saja. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadikan hikmah itu sandaran di kehidupan kita sekarang. Dan insya Allah akan bertemu di video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.